Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah komputer akuntansi perbankan. Untuk pertemuan selanjutnya, hari ini kita akan membahas untuk praktikum awal pada materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan terakhir kita. Kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Saya akan langsung mulai masuk ke Mayop accounting kita. Langkah pertama yang kita akan lakukan adalah membuka kembali data yang sudah saya berikan kepada Anda semua, yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya sebagai dasar untuk kita menginput dan memulai pekerjaan kita di Mayop accounting. Pertama adalah membuka Mayop accounting, kemudian kita akan membuat file baru. Ya, seperti biasa pada tampilan awal kita akan meng-create ya atau membuat company profile yang baru. Di introduction kita next saja. Ya. Next. Setelah itu serial number-nya seperti biasa, tidak perlu kita isi. Kemudian masuk ke nama perusahaan. Nama perusahaan di sini adalah akan ketik PT Tiga Cahaya Putra. Nomor perusahaan tidak perlu diisi. Kemudian VAT number itu adalah nomor pokok pengusaha kena pajak atau NPWP. Ya. NPWP-nya kita isi, bisa dilihat di data yang sudah Anda pegang. Kemudian alamat. Nomor telepon. Kemudian kita next. Nah, ini akan kita isi periode pembukuannya.
Untuk current financial year adalah tahun pertama kali laporan keuangan dihasilkan atau disebut dengan tahun tutup buku, yaitu tahun 2009. Kemudian last month of financial year itu adalah bulan pertama kali laporan keuangan akan dilakukan tutup buku atau yang biasa disebut dengan bulan tutup buku, yaitu bulan Desember. Kemudian conversion month itu adalah bulan pertama kali saldo awal akan dimasukkan. Jadi pilihan bulan ini akan mengunci kita untuk tidak bisa mengisikan transaksi sebelum bulan yang dipilih selain saldo awal piutang dan saldo awal utang, yaitu pada bulan Desember. Kemudian number accounting of period. Nah, jadi pilih 13 atau 13 untuk memberikan tambahan satu periode setelah bulan ke-12 ya. Jadi fungsi ini adalah untuk adjustment auditor atau koreksi fiskal pajak. Jadi kita pilih bulan ke-13. Kemudian kita next ya. Kemudian kita next lagi ya. Ke account list. Jadi account list ini adalah untuk memilih jenis akun yang akan digunakan. Jadi kita akan pilih yang ke mana? Ke ini ya. Account information tadi itu oke. December 13. Next itu ini masih penjelasannya tadi. Kemudian akun list. Akun listnya itu kita pilih yang kedua ya. Kita akan mengimpor sendiri daftar akun yang sudah disiapkan oleh konsultan. Kemudian kita next. Company file itu adalah pemberitahuan tentang file, itu folder dan nama file yang akan ditempatkan oleh sistem map yang akan kita kerjakan ini. Nah, kita tidak usah mengubahnya, langsung ke next saja. Nah, kemudian kita pada conclusion ya. Pada conclusion itu kita pilih common center ya. Oke. Nah, setelah terbuka, maka file yang baru akan yang telah kita ini ya, kita buat ini sudah jadi dan sudah bisa mulai dikerjakan. Kita cek dulu data informasi yang sudah kita buat tadi di atas ini di common center-nya sudah terlihat nama perusahaannya itu PD3 Cahaya Putra ya. Kita bisa lihat di menu setup, kemudian company information ya. Nah, ini itu kan company information-nya yang sudah kita isi di awal tadi ya. Conversion month-nya Desember 2009, current financial year-nya 2009, dan last month in financial-nya bulan Desember. Sedangkan accounting periods-nya itu adalah 13 atau 13 bulan. Oke. Kemudian tahap berikutnya kita
akan membuat daftar akun yang akan digunakan sebagai tempat posting setiap transaksi dalam laporan keuangan. Jadi di Mayop ini dibagi menjadi akunnya itu dalam dua bagian, yaitu dinamakan header, yaitu akun yang digunakan sebagai total dari suatu kelompok akun yang disebut dengan akun. Kemudian ada yang dinamakan dengan detail. Ya, detail itu adalah akun yang merupakan bagian dari akun header, tetapi nanti akan digunakan sebagai pos penampung transaksi yang disebut dengan kelompok, atau akun tip detail ini akan digunakan sebagai penampung buku besar. Contoh dari klasifikasi akun header ini adalah klasifikasi akun, misalnya aset, ya, liability atau liabilitas, equity, ekuitas, ya, income, pendapatan, expense, dan beban, other income dan other expense atau pendapatan lainnya dan beban lainnya. Sedangkan detailnya itu misalnya aset terdiri dari bank, piutang usaha, ya, aset lancar lainnya, dan aset tetap. Sedangkan liabilitas seperti account payable atau utang usaha, ya, kartu kredit juga liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, dan seterusnya. Kemudian kita akan membuka menu daftar akun. Kita pilih Command Center ini, menu Command Center, kemudian kita pilih akun list. Nah, ini sudah terbuka akun list kita. Kemudian kita akan menghapus akun yang sudah ada, sama seperti yang dulu pernah kita kerjakan di perusahaan jasa, yaitu menghapus akun yang tidak digunakan untuk mencatat transaksi. Jadi untuk menghapus akunnya yang kita tidak akan gunakan, yaitu kita membuka ke setup, kemudian isi setup asisten, kemudian pilih akun, kemudian akun list, kemudian kita akan menghapus akun yang kita tidak gunakan. Yang pertama adalah di liability, yaitu ada payroll liabilities. Nah, ini payroll liabilities, kemudian kita klik payroll liabilities, bisa klik kanan, klik kiri saja, terus kita delete. Oke, kemudian pada akun expense, wage and salary, sama other employer expense, ya, kita hapus dua-duanya. Oke, kemudian kita akan mengganti akun yang sudah ada. Jadi sama halnya dengan yang pernah kita kerjakan sebelumnya, yaitu di mana Mayop itu sudah menyediakan akun yang langsung ada saat kita membuat file perusahaan baru. Di akun tersebut sudah disediakan secara otomatis, dan juga akun tersebut yang nantinya akan kita gunakan atau yang akan digunakan oleh Mayop sebagai default atau dasar untuk transaksi sifatnya pasti ada dalam perusahaan. Jadi akun ini pasti digunakan dalam setiap perusahaan. Jadi akun tersebut itu tidak bisa dihapus.
ya tidak bisa dihapus, namun bisa diganti ke nomor dan nama yang lain. Jadi ada berapa akun yang sudah disediakan, ya. Jadi kita kembali dulu, close dulu tadi semua. Nah, kita akan mulai mengganti sesuai di data yang sudah diberikan, ya. Kita akan buka ke setup, kemudian isi setup asisten, kemudian account tadi, kemudian account list. Nah, kita akan klik anak panah putih pada baris akun yang akan diganti. Kemudian akan ditampilkan jendela edit, ya. Jendela edit yang sesuai, ada pilihan edit itu di bawah. Nah, kita akan mengganti beberapa akun. Yang pertama itu adalah akan kita ganti adalah check account. Check account di sini ini sifatnya sama dengan kas, ya. Namun kita akan ganti akun ini yaitu dengan klik edit, ya. Tipenya tetap bank, ya. Yang kita akan ganti adalah nomornya. Jadi akun numbernya itu jadinya 1100. Namanya itu adalah petty cash. Petty cash, ya. Kita klik oke, sudah terganti. Kemudian kita akan mengganti undeposit found. Jadi undeposit found ini akan ganti dengan cash in bank. Kemudian silakan diperhatikan akun apa saja yang akan kita ubah. Oke, ini saja yang kita akan ubah. Kemudian
close. Sekarang kita akan membuat daftar akun header. Ya, daftar akun header. Setelah daftar akun header, kita akan membuat akun detailnya. Pertama kita akan membuka menu utama, yaitu di list, kemudian akun, kemudian kita akan klik new. Kemudian kita akan melanjutkan ke liability, lalu masih ke aset, nanti ke current asset. Sudah kita buat yang current assetnya. Kemudian kita buat lagi untuk aset itu dimulai dari
membuatnya tadi setelah mengklik header, kemudian mengisi angkanya, nanti di enter. Kalau di enter baru bisa terlihat pilihan akun pengisian akun name-nya. Kalau tidak di enter, dia tidak akan bisa kita menulis akun name-nya. Nanti kita bisa menulisnya di sini, kemudian kita harus edit. Itu akan lebih ribet, mending langsung ke enter tadi. Situ akan keluar pilihan untuk mengisi akun name-nya. Kemudian setelah ini kita akan membuat akun detail. Tadi kita sudah membuat akun headernya, sekarang kita membuat akun header, akun detailnya. Kita akan membuat detailnya, akun detail. Yang pertama sama tadi cara kerjanya itu mengklik new, kemudian pilihan kiri atas adalah detail akun, kemudian yang kita akan ubah pertama, membuat pertama itu adalah current asetnya. Kalau kita pilih akun tipenya itu adalah other current asset, kemudian memilih sesuai daftar yang sudah saya berikan. Terus di enter ya, bisa mengisi namanya market table gitu cara kerjanya. Mari kita melanjutkan membuat sesuai daftar yang ada sampai selesai.
Nah, inilah daftar akun lengkap yang sudah kita buat tadi ya. Selanjutnya kita akan menentukan referensi Mayop. Jadi kita close dulu tampilan kecilnya, dan jadi ada beberapa ketetapan dan kebijakan yang dipilih oleh perusahaan untuk mengoperasikan Mayop. Jadi beberapa preferensi tersebut itu kita bisa tetapkan di menu setup, kemudian ke preference. Untuk sistem, jadi tidak ada pilihan khusus yang ditetapkan di sini. Jadi kita langkai saja, kemudian Windows. Windows itu hilangkan simbol mata uang ya, yang ditampilkan oleh Windows Mayop, dan menghilangkan pilihan otomatis diperiksa jika terjadi kesalahan mengetikkan sesuai dengan bahasa Inggris. Ya, ini show currency symbol in Windows, kemudian automatically check ya, kemudian ke report and forms, hilangkan simbol mata uang untuk setiap laporan Mayop ya, dan cetakan voucher transaksi jika dicetak, kemudian tetapkan untuk menampilkan customization ya saat menampilkan laporan di Mayop. Jadi ini yang diganti, kemudian ini yang dicetak. Kemudian ke banking, hilangkan pilihan untuk mengutamakan nama penerima cek ya. Kemudian kita tetapkan pemberian peringatan jika terjadi nomor voucher yang ganda. Nah, kemudian ke sales itu tetapkan pilihan menampilkan nomor invoice. Ini invoice dan menampilkan PO customer. So ini purchase number ya, purchase numbernya di aja dihilangkan cetangnya. Kemudian sales terms. Jadi untuk memberikan default termin untuk pembayaran piutang dan kode pajak penjualan untuk setiap kita membuat data pelanggan atau customer baru. Nah, oke dulu. Kita kembali lagi ke tadi. Setup, reference, terus kita ke terms-nya. Ini terms-nya. Kemudian untuk pengisian terms-nya, payment is due-nya pilih in a given days. Kemudian discount days-nya, batas 5 hari mendapatkan diskon. Jadi kita kasih 10 hari. Kemudian balance due day, jumlah hari jatuh tempo pembayaran 30, kita mengisikan 30. Diskon for early payment, pembayaran lebih awal kasih 2%. Kemudian untuk monthly charge for late payment ini adalah untuk denda bulanan jika telat, kasih 0% saja. Kemudian tax code-nya ini NT, yaitu kode batas pajak saat penjualannya. NT aja. Kemudian freight tax code-nya, kode pajak saat menagih pengangkutan ini NT. Atau tidak
pajak. Kemudian kita pilih OK. Kemudian pada purchase itu kita adalah itu ini ordernya yang di tabnya. Kemudian untuk purchase terms-nya itu purchase terms-nya, purchase pembelian antarnya ini pembeliannya. Kemudian kita pilih payment is due, terus sama tadi given. Kemudian discount days-nya 10, balance-nya diskonnya 5%. Tetap NT saja. Kemudian di OK. Kemudian ke inventory. Kemudian tidak ada yang diubah. Security. Nah, security ini kita akan mengunci. Ya. Input transaksi sebelum tanggal tertentu. Tanggalnya 12 bulan 1 sama ya, sistem wide. Oke. Kemudian ke user ID. Nah, nama pengguna bisa ditentukan dari pilihan preference ini. Kita akan klik tombol user ID, kemudian kita buat baru. Buat nama user baru itu bisa kita sendiri ya. Passwordnya. Oke. Kita oke. Oke. Sudah selesai untuk itu. Kemudian kita membuat kode PPN atau kode pajak pertambahan nilai. Setiap perusahaan itu yang sudah menjadi pengusaha kena pajak itu dan memiliki NPWP ya, maka wajib memungut pajak PPN ya, kepada customer untuk setiap penjualan barang atau jasa. Ya, tarifnya adalah 10%. Ya. Jadi agar Mayap ini bisa menghitung secara otomatis tarif pajak dan juga jurnal atas pajak tersebut, maka kita harus menentukan tarifnya di link account atau akun yang terkait dengan jurnal atas pajak penjualan tersebut. Caranya adalah kita membuka list, kemudian text code. Inilah terdapat beberapa kode pajak yang sudah disediakan oleh Mayap tadi. Ya. Kemudian kita bisa menghapus kode pajak yang tidak digunakan dan akan menyisakan kode pajak NT tadi. Kita bisa juga membuat kode pajak sendiri sesuai kebutuhan. Jadi untuk menghapus kode pajak tadi itu tinggal kita menyorot ke pajak yang akan dihapus, misalnya import duty. Kemudian kita edit, baru kita delete. Kita klik ke import duty ya, yang kita tidak gunakan. Kemudian kita edit, kemudian kita pilih delete text code. Oke. Setelah itu
Jika kita ingin membuat kode pajak baru, maka kita akan membuat new, mengklik new, lalu mengisikan teks code-nya. Ya. Kita teks code-nya coba untuk jadi di sini kita mengisi kode pajak, nama pajak, tarifnya berapa, dan link akun untuk PPN keluaran atau saat penjualan share atau saat sales ya, serta link akun untuk PPN masukan. Jadi PPN itu ada dua ya, PPN keluaran dan PPN masukan. Misalnya yang pertama adalah kita buat PPN enter, namanya adalah untuk PPN 10%. Oke, kemudian tipenya ini adalah sales tax ya, penjualan, rate-nya 10%. Kita ke link ke teks collect-nya, itu ke teks out-nya ya, teks out. Oke, kemudian oke. Oke, cuma itu akses yang kita dapat, bisa diberikan. Kemudian kita akan membuat link account dari menu setup. Jadi Mayup ini disusun untuk membuat sistematis sebuah transaksi dalam pembuatan jurnal. Jadi kita tidak perlu membuat jurnal secara manual untuk transaksi pembelian, penjualan, kemudian penerimaan pembayaran piutang, dan pembayaran utang ke supplier. Transaksi yang sering diulang setiap hari itu akan dibuat secara sistematis agar jurnal secara otomatis untuk setiap transaksi tersebut terjadi. Jadi agar jurnal tersebut benar, maka kita juga harus menentukan akun yang terhubung secara otomatis dengan transaksi yang juga secara otomatis. Nah, kita harus menentukan akun link yang terkait dengan transaksi pembelian dan penjualan. Ya. Jadi kita di Mayup ini dibagi beberapa bagian akun yang terhubung dengan transaksi agar bisa membuat jurnalnya jadi otomatis. Jadi link account itu ditempatkan di beberapa menu seperti menu setup. Ya, ada menu setup di sini. Kemudian ada link account. Ya, ini ada 3 kan. Ada account banking accounts and banking accounts, itu menentukan akun penampung selisih
atau penyeimbang akun saldo awal, saldo laba, dan saldo tahun berjalan. Kemudian untuk sales link account untuk menampung buku besar umum piutang ya. Akun kas bank untuk penjualan tunai, uang muka penjualan, potongan penjualan, tagihan biaya angkutan, dan denda keterlambatan pembayaran piutang dan dari pelanggan. Kemudian untuk purchase link account itu untuk menampung buku besar umum utang usaha kas bank yang dikeluarkan saat terjadi pembelian tunai. Kita klik ke akun banking dulu. Nah, seperti ini ya tampilannya. Receivable dan cash in bank. Kemudian ada juga di menulis, di sini ada text code link account. Yang tadi ya, yang list text code-nya itu. Kemudian kita akan membuat daftar rekanan. Jadi rekanan itu adalah partner kerja dalam sebuah perusahaan seperti supplier, yaitu yang menyediakan barang kita untuk kita jual ke pelanggan, yaitu customer ini adalah badan atau usaha orang atau badan usaha yang membeli produk dan jasa yang kita jual, yaitu customer. Sedangkan ada dua yang berhubungan sini ya, adalah supplier dan customer. Kalau supplier tadi yang menyediakan barang, kemudian customer itu yang membeli produk dan jasa yang kita jual. Kita bisa membukanya command center, kemudian card list itu ini, card list. Kemudian kita membuat baru, klik new. Kemudian tipenya itu adalah customer, lalu isikan berapa nama pelanggan. Misalnya kita membuat PT Meteor Abadi. Kartu ID-nya 6 aja ya. Kemudian kita
buat baru lagi customer kedua CV Agung Sakti. Kemudian Ivan Seluler. Kemudian kita membuat supplier. Supplier itu adalah namanya PT Jaya. Kemudian kita akan, ini sudah close, kemudian kita akan membuat daftar item barang atau jasa. Jadi barang dan jasa yang kita biasa sebut sebagai item dalam MyHub ini dimaksudkan adalah satu kode yang dijual atau yang dibeli. Jadi dijual pada isian enter sales dan dibeli pada isian enter purchase. Dalam daftar item ini bisa dibuka melalui menulis, kemudian item pada menu selain. Kemudian kita akan membuat item baru. Sini adalah barang dagangan. Kita klik new. Kemudian profil. Profil di sini kita akan mengisikan data barang yang kita beli dan dijual seperti item number, nanti ada nama barangnya apa. Coba kita isi untuk item numbernya. Coba kita isi A saja. Kemudian namanya C500, C5.000. Diklik semua. I buy this item, kita aktifkan jika barang tersebut dibeli, sedangkan I sell this item itu jika barang tersebut dijual. Dan inventory this item itu adalah apabila barang tersebut dalam persediaan. Klik semuanya ya. Kemudian cost of sales account-nya itu adalah cost of goods sold. Bisa. Sedangkan untuk sale itu ada sales. Oke, kemudian merchandise inventory. Merchandise inventory. Oke. Terus kita pilih tadi kita jelaskan dulu. Kemudian itu standar cost-nya, harga pokok standarnya kita isi di sini 1 70. Kemudian kita PPN 10%. Ini piece.
Satuan pemilihannya tadi PIS ya, kode pajak kita di P10. Kemudian untuk selling details, harga jual dasar adalah best selling price-nya. Harga dasarnya kita isi di angka 1712 5 200. Saat dijual tetap bis oke. Itu contohnya ya. Kemudian kita membuat item baru untuk asuransi. Jadi dengan sehubungan pengenaan asuransi sebesar 2% setiap transaksi penjualan kepada pelanggan, maka setiap terjadi penjualan kita akan mengenakan tambahan piutang sebesar 2% dan dicatat sebagai utang asuransi. Maka tadi item ya. Item number itu adalah asuransi. Item numbernya itu aja garis asuransi. Kemudian namanya asuransi 2%. 2%. Kemudian kita akan pilih sell insurance liability. Item numbernya ke kode asuransinya, namanya ada nama asuransinya. Itu asuransi 2%, kemudian kita pilih I sell this item, itu mengaktifkan pilihan karena akan ditampilkan pada isian enter sales-nya nanti. Kemudian tracking sales itu adalah ke insurance liability. Kemudian untuk selling details-nya, best selling price-nya itu kita kosongkan saja, kasih 0. Kemudian selling unit of measure-nya, pengukurannya itu bukan piece-piecean tapi kosong. Terus text code-nya tetap ke kode 10. Terus kita oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan. Saya akan membahas lagi, melanjutkan pekerjaan kita di MAF ini. Jadi silakan dipelajari kembali. Nanti jika ada pertanyaan bisa bertanya ke saya langsung atau kita diskusi lewat grup WhatsApp kita. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan belajar, selamat belajar, dan silakan dipraktekkan di rumah. Tutup pertemuan kita. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.